Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai timeline pemahaman manusia terhadap Tuhan dan penjelasan fakta saintifik keberadaan Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman manusia tentang Tuhan. Arti kata Tuhan dari berbagai bahasa. Dari bahasa Sanskerta, dari kata Tuh yang artinya kepala para dewa. Dari bahasa Arab atau dalam Islam, Tuhan disebut Allah, yang artinya sang sesembahan. Kita, sebagai warga Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, sedari kecil sudah diajari mengenal Tuhan lewat mengaji, sholat, dan pembelajaran agama di sekolah. Dengan begitu, kami memahami Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan Maha Esa. Berikut beberapa konsep ketuhanan adalah dinamisme, ananisme, politeisme, henoteisme, dan monoisme. Konsep ketuhanan nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dinamisme. Manusia zaman itu mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh pada kehidupannya. Awal mulanya dapat dirasakan dari benda-benda, yang mana benda-benda itu bersifat positif dan juga negatif, dan memiliki nama yang berbeda-beda, seperti Tuhan dari Melayu dan Sakti dari India, yang mana kekuatan-kekuatan itu dapat dirasakan pengaruhnya, maka dari itulah dianggap misterius. Kepercayaan animisme. Jadi kepercayaan animisme ini pengertiannya cukup banyak. Kata animisme sendiri berasal dari kata anima yang berarti roh. Animisme adalah suatu kepercayaan kepada roh atau arwah. Nah, kepercayaan seperti ini sudah banyak dianut oleh bangsa-bangsa yang belum pernah bersentuhan atau belum pernah mendapatkan ajaran berdasarkan daripada agama samawi. Karena ciri utama dari kepercayaan animisme ini sendiri adalah percaya kepada roh dan meyakini bahwa roh-roh yang sudah meninggal itu akan bergentayangan dan bisa saja mengganggu atau menghampiri mereka. Jadi penganut kepercayaan animisme ini mengadakan ritual atau acara yang bertujuan untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar dari malapetaka. Politisme adalah suatu kepercayaan yang meyakini bahwa kekuatan ilahi tidak hanya diwakili oleh satu Tuhan, tetapi oleh banyak dewa atau makhluk supranatural. Dalam politisme, manusia cenderung memandang dewa-dewa sebagai entitas yang terlibat aktif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan mereka berkomunikasi dengan dewa-dewa ini melalui persembahan, doa, dan berbagai ritual. Para dewa seringkali digambarkan memiliki sifat-sifat manusiawi seperti kemarahan, cinta, atau kecemburuan yang membuat mereka lebih dekat dan dipahami oleh manusia. Secara keseluruhan, pemahaman tentang Tuhan dalam politisme adalah beragam, dan banyak dewa yang mengatur berbagai aspek eksistensi dan hubungan dengan Tuhan di sini bersifat kolektif dan multidimensional, tidak hanya fokus pada satu entitas ilahi saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu henoteisme. Jadi, istilah henoteisme ini berasal dari dua kata. Yang pertama ada heno yang artinya satu, dan juga teisme yang artinya menyembah. Jadi, dapat kita artikan bahwa henoteisme ini merupakan suatu kepercayaan terhadap satu Tuhan, tetapi paham ini itu juga percaya dan juga tidak menyangkal dengan adanya banyak Tuhan yang lainnya. Dan juga dalam kamus filsafat disebutkan bahwa henoteisme ini dikatakan sebagai suatu kepercayaan terhadap dewa dan juga dewi. Akan tetapi, dalam proses berdoa dan pemujaan, seakan-akan mereka ini hanya tertuju kepada satu dewa saja. Henoteisme ini dianut oleh kaum Yahudi, di mana para penganut paham ini tidak puas akan sistem kepercayaan yang ada pada saat itu, yaitu paham politeisme. Sehingga lahirlah paham akan satu Tuhan, di mana paham tersebut lebih masuk akal. Dan kepercayaan akan banyak dewa atau Tuhan ini menjadikan satu dewa yang paling utama dan menempatkan posisi tertinggi pada dewa tersebut. Dan dewa tersebut menjadi kepala dari dewa-dewa yang lainnya. Selanjutnya adalah monoteisme. Istilah monoteisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yang dimana mono berarti tunggal dan theos merupakan Tuhan. Secara umum, monoteisme menuntut pengikutnya untuk menyembah hanya satu Tuhan dan menolak keberadaan dewa-dewa lain. Dalam Islam misalnya, konsep tauhid menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang merupakan inti dari ajaran agama itu sendiri. Monoteisme berbeda dari politeisme yang mengakui banyak dewa. Dalam konteks agama, monoteisme sendiri diwakili oleh 3 agama besar. Yang pertama yaitu Yudaisme, kedua Kristen, dan ketiga Islam. Ketiga agama ini memiliki kesamaan dalam keyakinan akan keesaan Tuhan, meskipun terdapat perbedaan dalam pemahaman dan atribut yang diberikan pada Tuhan. Konsep ini berarti menegaskan bahwa Tuhan adalah pencipta dan pengatur alam semesta, serta memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu.
saintifik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari argumen dulu. Yang pertama ada argumen moral. Nah, argumen moral ini pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant. Umumnya, argumen moral ini untuk keberadaan Tuhan mengemukakan di mana Tuhan dijadikan sebagai sumber utama moralitas. Kant pernah menyatakan di mana dalam mempelajari masalah agama, baik terkait Tuhan, tak kalah sains dan akal tidak mampu untuk diandalkan, maka hal ini yang dapat diandalkan berikutnya ialah moral. Yang kedua ada argumen ilmiah. Nah, alam semesta ini ternyata mengandung banyak misteri dan tak kalah misteri itu terkuak, maka itu akan membawa kepada kesimpulan bahwa Tuhan sungguh benar ada. Yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Fusilat ayat 53, yaitu, kami akan memperlihatkan kepada manusia mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa bukti ilmiah. Yang pertama ada bukti ilmiah berupa rahasia besi. Hal ini sudah dijelaskan pada surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi, terdapat sebuah temuan astronomi modern di mana telah terungkap, yakni di mana logam besi yang berasal dari bumi kita ternyata itu berasal daripada bintang raksasa angkasa luar. Nah, padahal di sistem tata surya tidaklah memiliki struktural yang cocok dalam menghasilkan sebuah besi secara mandiri. Bumi sekali lagi disebutkan tidaklah mampu dalam menciptakan besi secara mandiri. Semua itu menunjukkan bahwasanya logam besi itu dikirimkan melalui bintang yang meledak daripada ruang angkasa oleh meteor, lantas kemudian diturunkan ke bumi. Jadi ini sejalan dengan ayat Al-Quran tersebut di mana disebutkan bahwa Allah telah menurunkan besi dan konsep penurunannya itu ialah dari langit. Nah, langsung saja pada pembahasan kita. Ngomong-ngomong, kalau kita membahas soal eksistensi atau keberadaan Tuhan, itu maka banyak upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan eksistensi Tuhan. Salah satunya yaitu melalui kita mengetahui, mengkaji tentang penemuan-penemuan ilmiah yang selaras dengan Al-Quran. Contohnya ya, yang pertama ada pemisahan langit dan bumi. Nah, fenomena ini, pemisahan langit dan bumi, sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladina kafaru anna as-samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, kaitannya juga dengan pembahasan ini bahwa kita perlu bahas sedikit tentang teori Big Bang ya, di mana teori Big Bang itu mengemukakan bahwa alam semesta itu merupakan diciptakan dari sebuah keseluruhan daripada jagat raya sekitar 15 miliaran tahun yang lalu. Nah, alam semesta itu ada melalui hal ketiadaan sebagai hasil daripada ledakan satu titik yang tunggal. Ledakan yang dihasilkan dari sebuah teori Big Bang menghasilkan alam semesta. Nah, fakta atau penemuan tersebut juga didukung oleh Immanuel Kant tahun 1755. Nah, penemuan tersebut itu merupakan bukti di mana terjadinya peristiwa Big Bang itu tidak lain merupakan penjelasan ilmiah atas fakta bahwasanya alam semesta itu diciptakan dari ketiadaan, dari tiada menjadi ada. Tentu kan memerlukan unsur atau yang mengadakan, yang tidak lain yaitu Tuhan. Singkat saja teman-teman, yang kedua yaitu kita akan bahas fenomena lain yaitu sungai di bawah laut. Pasti, tapi itu benar-benar ada fenomena sungai di bawah laut dan juga sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran ya, persis yaitu pada Quran surat Al-Furqan
ayat 53 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Nah, sehubungan dengan fenomena adanya sungai di bawah laut ini, ini ada sedikit cerita singkat ya. Dulunya itu ada seorang penyelam terkemuka dari Prancis, namanya Mr. Jacques-Yves Cousteau. Suatu waktu, tatkala dia bereksplorasi menyelami lautan, beliau mendapati sekumpulan mata air yang tawar juga segar, yang begitu segar rasanya seperti tidak dicampuri atau tercemari oleh air laut, seakan terdapat dinding yang membatasi. Nah, kemudian penyelam ini itu menceritakan peristiwa itu dan berjumpa pada salah seorang profesor yang beragama Islam. Jadi profesornya itu Muslim. Nah, lantas, beliau itu mengisahkan hal tersebut. Profesor tersebut lantas teringat dengan ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 tadi. Nah, ini begitu tidak logis jika Al-Quran itu disusun oleh manusia, sebab Al-Quran jauh sudah ada sebelum ditemukannya penemuan tersebut. Nah, satu-satunya yang mungkin untuk menjawab persoalan tersebut ialah bahwa Al-Quran diciptakan oleh Tuhan dan itu sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, demikianlah teman-teman konsep sains Islam itu mampu untuk menghasilkan kesempurnaan akan pemahaman sains yang mendatangkan kenikmatan kehidupan dunia akhirat. Maka oleh sebab itu kita sebagai manusia telah diberkahi akal yang luar biasa ini hendaklah melakukan eksplorasi dalam menguak misteri kehidupan alam semesta ini yang nantinya akan berjuang pada kesimpulan bahwa kebesaran dan keagungan Tuhan. Berikut penjelasan dari saya mengenai bukti-bukti atau fakta saintifik mengenai keberadaan Tuhan yang selaras atau yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebelumnya apabila ada salah kata, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.